Welcome to kelas Kohen. Ini adalah modul ketiga dan di sini banyak banget yang nanya, Kohen kira-kira indikator apa yang sangat bagus untuk pemula? Nah, di sini Kohen mau kasih tahu ya, teman-teman sebenarnya trading itu sangat simpel. Kalau bisa teman-teman jangan terlalu banyak indikator. Kenapa? Karena semakin banyak indikator, teman-teman bakal semakin bias. Jadi makin bingung nih karena biasanya indikator A nunjukin buat buy sedangkan indikator B untuk sell. Nah, ini kan kadang-kadang bias banget. Tapi tenang aja teman-teman, di sini Kohen bakal kasih tahu beberapa indikator yang teman-teman sangat ramah untuk pemula dan teman-teman bisa paham bagaimana cara pemakaiannya. Indikator pertama teman-teman harus tahu, ini adalah namanya moving average teman-teman, atau yang sering disebut EMA teman-teman ya, atau disebut moving average ya. Nah teman-teman, moving average ini juga memiliki dua teman-teman, ada namanya simple moving average atau SMA dan ada namanya eksponensial ya, sering disebut namanya EMA ya. Jadi teman-teman bebas mau pakai yang mana ya. Ini ada namanya SMA simple, atau yang kedua ada namanya EMA teman-teman ya. Perbedaannya apa kok? Kalau simple ya biasanya pergerakan dari sekian hari itu dia tidak mengambil gerakan eksponensialnya atau secara gerakan dadakannya. Tapi lebih bagus mana? Ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Tapi kalau Kohen menggunakan EMA karena biasanya kalau trading gold atau forex ya, ini lebih prefer pakai EMA. Sedangkan kalau Kohen trading saham, Kohen pakainya simple EMA karena jarang banget ada gerakan yang sangat dahsyat atau eksponensial ya. Kita bisa menangkap gerakan itu untuk lebih cepat. Nanti bakal ada munculnya EMA 9, EMA 8, EMA 21, EMA 30, EMA 200. Sebenarnya apa sih kok angka-angka? Jadi gini teman-teman, ada namanya EMA 90 ya, misalkan, atau 200 ya. Ada EMA 200 ya. Angka-angka di belakang ini teman-teman ya, yang 90 dan 200, ini adalah pergerakan jumlah hari pada pasar tersebut teman-teman ya. Jadi kalau misalkan dia muncul candle misalkan naik ya, ada doji, ada hammer. Ini misalkan EMA 90 nih ya. Ini EMA 200 nih, di atas ini misalkan dia sempat turun ke bawah baru itu terus dibikin lagi candle ke atas. Nah, ini biasanya dalam pergerakan 200 candle atau 90 candle muncullah garis tersebut, teman-teman. Mau pakai EMA, eksponensial atau SMA simple juga sama aja, teman-teman. Karena fungsinya teman-teman biar tahu apakah arahnya uptrend atau downtrend ya. Jadi teman-teman, cara penggunaan moving average ini sangat simpel ya. Kita nggak bahas EMA atau SMA, kita bahas EMA-nya aja. Yang 90 dan 200, teman-teman. Kalau misalkan candlestick-nya, ini tips sangat simpel. Jadi kalau misalkan candlestick-nya berada di atas EMA yang sudah teman tentukan, ini contoh ya. Ini contoh 90 atau 200, berarti kalau candlestick-nya di atas, ini menandakan market akan terus naik, teman-teman. Sedangkan kalau misalkan nanti ada namanya EMA 90 dan di sini EMA 200 ya. Sedangkan candlenya misalkan dia breakdown ke bawah seperti ini ya, dan dia bakal turun lagi. Ini menunjukkan secara garis moving average, berarti trennya bisa melanjutkan penurunan, teman-teman. Ini secara simpel tentang moving average. Dan kedua, teman-teman, yang biasanya Kohen ajarkan adalah tentang namanya indikator. Mendingan yang itunya yang lu gambar hapus. Kan gua aja jadi bentrok. Oke, teman-teman, sebentar saya hapus dulu. Oke, yang kedua, indikator yang biasa Kohen ajarkan dan Kohen pakai itu ada namanya stokastik, teman-teman. Maaf, tulisan saya kayak tulisan dokter, teman-teman ya. Ini biasanya ketika teman-teman klik stokastik, ada dua ya. Ada stokastik yang biasa dan ada namanya stokastik RSI. Jujur, stokastik RSI menurut saya itu terlalu pro ya. Jadi kita bakal bahas hanya tentang stokastik saja. Biasanya ketika teman-teman klik stokastik, itu bakal setting defaultnya adalah 14, 1, 3, teman-teman ya. Maksudnya apa? Yang angka di awal ini itu adalah jumlah harinya, 14 hari. Dan 1,3 ini biasanya algoritmanya, teman-teman ya. 1/3 kalau nggak salah ya. Sedangkan kalau Kohen pakainya ya, itu stokastiknya adalah 533. Bukan 303, teman-teman. 533. Maaf, ini agak menurun ya. Karena nggak tahu kenapa ini turun ya. Berarti gold bakal turun. Lu berufus. Mengapa ini 533? Karena Kohen tradingnya intraday, teman-teman. Jadi Kohen hanya butuh data 5 hari atau 5 candlestick sebelumnya. Tapi kalau Kohen trading saham, biasanya Kohen pakai 1433, butuh data 2 minggu. Tapi kalau karena kita tradingnya forex dan gold, jadi hanya butuh 533. Dan tentunya, teman-teman, stokastik ini nanti di sini bentuknya, teman-teman ya. Dia ketika di atasnya kan biasanya adalah candlestick ya.
Ada candlestick ya, entah dia turun atau naik di sini ya. Biasanya pergerakan si stokastik itu ada di bawahnya teman-teman. Kalau teman-teman pakai laptop di bawah, di sini ya. Di sini ada 0, ada minus, sorenya 20, ini ada 80, 100 ya teman-teman, bisa atur teman-teman ya. Dia bentuknya ini kurang lebih seperti gelombang teman-teman ya. Cohen akan menjelaskan secara singkat bagaimana menggunakan stokastik ini. Kalau misalkan garis stokastiknya menyentuh 20, tapi ada orang juga yang menggunakan metode 30 atau 10, ini menandakan ketika garis stokastiknya menyentuh angka 20, itu menandakan namanya oversold teman-teman, atau market sudah jenuh jualan ya. Maka muncullah stokastik ini bakal ke angka 20. Tapi seiring berjalannya waktu, market itu bakal naik dan menyentuh namanya 80 atau 100 bahkan lebih. Nah, ini bakal terus di sini baru turun ya. Ketika dia menyentuh angka 80, biasanya teman-teman yang sudah ambil posisi buy di oversold ya, ketika market sudah jenuh, udah jualan, teman-teman ambil posisi long, biasanya akan terjadi namanya overbought teman-teman, atau market sudah jenuh, dibeli terus, terjadi euforia teman-teman ya. Market sudah euforia, alhasil market bakal koreksi, tapi kadang-kadang ketika sudah sentuh overbought, dia tidak langsung ke oversold teman-teman, bisa lagi cuman koreksi sedikit akan melanjutkan trennya tersebut. Jadi ini adalah stokastik yang teman-teman bisa pakai secara gampang, dan tentunya menurut saya tidak butuh RSI atau Relative Strength Index. Ini untuk trading forex atau gold ini menurut saya tidak begitu kepakai. Tapi teman-teman hanya perpaduan dua indikator moving average dan stokastik ini sudah cukup untuk teman-teman bisa make money secara konsisten. Tinggal teman-teman cukup backtest data tersebut, dan tentunya teman-teman menggunakan moving average yang sangat simple. Teman-teman atur aja suka-sukanya bagaimana. Tapi saran saya kalau stokastik di 533. Itu aja untuk kelas indikator yang biasanya saya pakai. Oke, buat teman-teman yang ingin bonus deposit 100%, jangan lupa download Okta dan pakai kode promosi Cohen 100 atau cuan time 100. Serta jangan lupa juga follow Cohen di Instagram dan like, comment, subscribe YouTube ini supaya menambah wawasan teman-teman dalam ilmu trading, dan tentunya jangan lupa nantikan untuk modul berikutnya. See you on the next class.